Allah. Kalau kekasih gelapku, mudah-mudahan kita semuanya dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang dipindah itu, pindah dia dari alam ini menghadap Allah. Dia diundang, dijemput oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Irji'i, pulanglah. Orang yang mau pulang itu kira-kira senang atau susah? Senang. Orang yang mau pulang itu senang hatinya. Ustaz kok tahu? Saya mau pulang besok. Besok pagi habis dari pengajian, habis subuh itu saya langsung ke airport. Saya senang sekali karena saya mau pulang. Begitulah orang yang senang mau kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah. Radiyatan mardiyah, engkau senang menghadap Allah, Allah pun senang menerimamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan membeli sendal jepit, sendal jepitnya dibeli di dekat teman. Saya sudah lama masuk masjid, baru masjid inilah yang ada Spiderman. Saya sangka dulu Spiderman itu nggak Islam, ternyata mu'alaf juga. Jangan ditangkap di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi pertama sarapan di Raja Ampat. Sarapannya nasi kuning. Sampai di Sorong sarapan lagi, sarapannya nasi kebuli. Sebelum masuk ke Masjid Kuba dikasih lagi sarapan coto Makassar. Hari baru jam 10 sudah sarapan 3 kali. Ini kalau seminggu di Sorong bisa gemuk saya sedikit. Saya kalau di Sumatera makannya sedikit, kalau di Papua sedikit-sedikit makan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, bersaudara karena Allah, bersaudara karena Islam, diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersaudara karena negara, diikat dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang sama kita hormati Ketua Pengurus Jamaah Masjid Kuba, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Di tengah kesibukannya hadir juga bersama kita kakak kelas saya di Mesir. Beliau terbang dari Makassar ke Sorong, Al-Mukarram Ustadz Anwar Sadat. Mudah-mudahan Ustadz Anwar Sadat sehat walafiat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Banyak tadi anak-anak menyambut Ustadz Somad, ingin salaman. Mohon maaf anak-anakku sekalian, mungkin yang tangannya belum sempat tersambut, mereka adalah calon pemimpin-pemimpin masa depan. Tema kita pada kajian duha ini adalah semangat hijrah dalam bingkai kemerdekaan. Hijrah itu artinya meninggalkan. Apa arti hijrah? Meninggalkan. Jadi kalau ada suami ibu yang meninggalkan ibu, nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Lalu ada orang yang nanya, suaminya kemana? Hijrah. Hijrah kemana? Dibawa pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya dijaga Allah hatinya,
dijaga Allah matanya, dijaga Allah hati dan pikirannya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kita mesti banyak-banyak bersodakoh. Man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Mudah-mudahan dengan sholawat tadi kita dapat 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan derajat kita tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hijrah itu maknanya dua. Yang pertama, meninggalkan tempat secara badan, secara fisik. Maka saya ini hijrah ini karena saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta ke Sorong berapa jam ya? 4 jam. Berangkat dari Jakarta ke Sorong, saya berangkat dari Jakarta jam 12 malam, katanya 4 jam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, sampai di sini jam 6. Duh, kok jam 6? Rupanya jamnya mesti dirubah, mesti ditukar. Sudah waktu Indonesia bagian timur. Saya sampai di sini sudah jam 6, orang Sorong sudah bangun, sudah terang. Orang di Sumatera masih tidur jam 4 subuh. Baru saya paham. Kira-kira orang Sumatera dengan orang Papua, mana yang lebih dulu sholat subuh? Orang Papua. Kira-kira mana yang lebih dulu masuk surga? Amin ya rabbal alamin. Jangan kuat-kuat, nanti tersinggung orang Sumatera. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hijrah adalah pindah badan. Karena meninggalkan Sumatera datang ke Papua itu artinya hijrah. Tapi sekarang kita tidak hijrah. Lalu hijrah yang mana sekarang? Hijrah yang kedua adalah al-muhajir. Kata Nabi, siapa itu orang yang hijrah? Man hajara manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Itu arti hijrah. Meninggalkan khamar, meninggalkan sabu-sabu, meninggalkan zina, meninggalkan narkoba. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sudah hijrah. Ustadz Somad, suami saya itu dulu nakal, jahat, selingkuh, minum khamar, pakai narkoba. Tapi sekarang Pak Ustadz, alhamdulillah, sudah tobat, meninggal Pak Ustadz. Saudara yang dimuliakan, meninggal juga dia, meninggalkan dunia. Padahal maksudnya meninggalkan yang haram. Ustadz Somad, ini bapak ini sudah meninggalkan dunia hitam Pak Ustadz. Maksudnya meninggalkan narkoba? Bukan, rambutnya sudah putih semua. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang, meninggal. Bukan karena ceramah saya, karena memang ajalnya sudah sampai. Nah, jadi masalah hijrah ini, Ustadz Somad ngomong hijrah, iya. Karena Nabi Muhammad SAW hijrah dari tempat lahirnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Memang besarnya di situ, lahirnya di situ, negerinya di situ, kampungnya di situ, ibunya di situ, ayahnya di situ. Tapi dia terpaksa hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini saya yakin sebagian besar kita ini hijrah dari kampung halamannya, betul? Sebagian besarnya hijrah dari Pulau Sulawesi. Ada
saya tinggal di Sumatera. Dari Sumatera naik pesawat 1 jam sampai ke Pulau Batam. Dari Pulau Batam ini nyebrang lagi sampai ke Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang ini nyebrang lagi sampai namanya Pulau apa namanya? Pulau Penyengat. Sampai di Pulau Penyengat ini ada makam raja-raja. Yang mereka ini adalah keturunan-keturunan generasi entah yang keberapa dari yang di Pertuan Agung, yang di Pertuan Muda Negeri Riau. Dan saya baca-baca namanya adalah Opu Daeng Cilak, bangsawan dari Luwu dan bangsawan dari Bugis Makassar. Mereka terbang sampai ke Pulau Sumatera dan memimpin perang melawan Belanda sampai ke Riau. Lalu kemudian ketika datang Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Ini banyak yang nggak bisa membedakan. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Jangan sampai salah. Nama negaranya Portugal, orangnya Portugis. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Portugal. Nah, datanglah, jangan diingat itu, sudah diingat. Datanglah orang Portugal ini dari Eropa, Portugis. Mereka menyerang Kesultanan Melayu yang ada di Malaka. Malaka itu sekarang di Malaysia. Ketika Sultan Malaka ini dihantam, yang membelanya adalah pasukan-pasukan perang yang datang dari Bugis Makassar. Jadi mereka memang berpindah, mereka ke Riau, mereka ke Malaka. Lalu kemudian ketika tahun 2018-2019 saya terbang dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta saya mendarat di Sydney. Saya sebetulnya mau ngasih tahu saya sudah ceramah di Australia itu. Sampai di Sydney kebetulan saya dibawa ke museum Sydney, melihat orang-orang yang pertama kali datang ke Sydney. Ternyata yang pertama kali suku asli Australia itu aborigin, suku aborigin. Dan orang-orang yang putih datang dari Eropa, orang Inggris itu datang belakangan. Siapa yang pertama kali datang ke Sydney, ke Melbourne, ke Australia? Tertulis di situ. Yang pertama kali datang adalah orang Bugis, orang Makassar untuk mengambil tripang. Dan itulah yang pertama kali Islam masuk. Lama saya termenung. Mereka terbang sampai ke Malaka untuk mengusir Portugis. Mereka datang ke Kepulauan Riau menjadi yang di Pertuan Muda. Mereka datang ke Sydney. Pokoknya di mana ada dunia ada mereka. Bagi mereka meninggalkan kampung halaman itu adalah hijrah. Dan bukan berarti kampung halamannya indah, lautnya ada, tanahnya subur, tambangnya juga ada, tapi alam takun ardullahi wasi'ah. Apakah kamu tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Dunia tidak selebar daun kelor. Daun kelor kecil sekali. Orang kalau dia memahami bahwa dunia ini semuanya milik Allah, dia tidak akan merasa asing. Saya walaupun dari ujung barat Indonesia, Pulau Sumatera, sekarang saya di ujung timur, saya tidak merasa asing karena bumi yang saya injak adalah itulah yang kita baca setiap subuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik Allah. Jadi kita datang dari Sumatera, kita datang dari Kalimantan, kita datang dari Sulawesi, kita datang dari Maluku. Di mana bumi yang kita pinjak itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak ngurus surat tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Datang merantam ambil tanah. Datang orang marah, kenapa kamu ambil tanah ini?
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit di bumi milik Allah. Pulang dari sholat subuh, nampak ada pohon mangga berbuah, ambil. Kenapa kamu ambil mangga saya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, ada di bumi milik Allah. Yang punya pohon mangga ngambil batu. Kenapa bapak lempar saya? Ini juga milik Allah. Kamu pikir kamu saja yang dengar ceramah Ustadz Somad? Saya pun dengar juga. Loh, bapak dengar ceramah Ustadz Somad di Masjid Kuba kemarin? Dengar. Tapi bapak nggak kelihatan. Saya mendengar melalui streaming di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah, makanya prinsip merantau, al-ardu ardullah, bumi ini milik Allah, wal ibadu ibadallah, semua hamba ini adalah hamba Allah. Tidak pernah kita merasa asing. Tanah yang kita injak milik Allah, manusia yang kita jumpai semua adalah hamba Allah. Mohon maaf, jangan tersinggung pertanyaan saya ya Bu. Yang tersinggung ya Pak, ini semua hamba Allah kan? Ada hamba setan? Enggak ada. Makanya nama yang paling bagus itu nama yang mengatakan diri hamba Allah. Bahasa Arabnya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Hamba Allah. Asal kita sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsawan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim, mengalir darah walaupun dia bangsawan. Bangsawan itu artinya apa Pak Ustaz? Bangsa yang hidup di awan. Tinggi, tapi dia tetap meninggalkan kampung halamannya. Padahal dia nabi, rasul, utusan Allah. Dia meninggalkan kampung halamannya. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa? Dia keturunan Nabi. Ustadz Somad emangnya bukan keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi juga, keturunan Nabi Adam. Siapa yang tidak mengaku keturunan Nabi Adam, mohon maaf, berarti keturunan monyet. Bukan kata saya. Itu yang ngomong begitu namanya Charles Darwin. Teorinya evolusi, karena dia tidak percaya kepada Nabi Adam. Jadi kata dia nggak ada itu Nabi Adam diturunkan dari sorga, itu nggak ada. Yang ada itu adalah makhluk berevolusi, menjadi manusia. Siapa yang meyakini itu berarti dia kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan manusia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas muka bumi. Jadi ini bukan tempat kita Pak. Nggak ada penduduk asli dunia ini. Karena dunia ini isinya adalah tanaman, pohon-pohon, kayu, hewan. Lalu dikirim Allah lah nenek moyang kita Nabi Adam dari surga turun ke bumi, menyebar anak cucunya, dan nanti kita akan kembali lagi ke surga insyaallah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya prinsip orang yang hijrah adalah dia merantau. Orang merantau itu bagaimana? Orang merantau dia pasti akan kembali ke kampung halamannya. Orang merantau dapat visa kerja di Saudi Arabia, visanya habis. Begitu juga visa kita di dunia ini habis. Ada yang visanya habis umur 63 tahun ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ingat-ingat tanggal lahirnya kapan. Kalau sekarang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, jangan putus asa, karena malaikat maut datang enggak ngelihat akte kelahiran. Yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Ini sekarang banyak anak muda pas diajak sholat, kamu nggak sholat, malaikat masih lama datang. Ingat, pohon kelapa
buahnya yang jatuh itu bukan cuman kelapa tua, kelapa muda pun jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya pun yang masih putih pun juga jatuh. Karena malaikat maut datang nggak pernah ngasih kabar mau datang duluan. Begitu dia datang, orang terkaget-kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Man anta? Siapa kamu? Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Begitu kalau ke nabi-nabi dia ngomong begitu. Dia datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim buka pintu. Who are you? Siapa kamu? Ana malakul maut. Saya malaikat maut. Kenapa ke kita dia tidak begitu? Seandainya ke kita begitu, belum dia cabut, sudah keluar duluan nyawa kita. Tapi karena ini Nabi Ibrahim, hebat. Lalu Nabi Ibrahim nanya, "Madza turidu?" What do you want? Kamu mau apa? Kata Nabi Ibrahim. Kata malaikat maut, "Uridu an aqbidha ruhak." Saya mau mencabut nyawamu Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, "Hal yuzi habibun habibahu?" Adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut menjawab, hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi? Adakah kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Kematian itu bukanlah tercabutnya nyawa. Kematian itu adalah pertemuan kekasih dengan yang dikasihinya. Jadi jangan bayangkan kematian itu menakutkan, menyeramkan, menyakitkan. Kalau kita kekasih Allah. Kalau kekasih gelapku, mudah-mudahan kita semuanya dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang dipindah itu, pindah dia dari alam ini menghadap Allah. Dia diundang, dijemput oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Irji'i, pulanglah. Orang yang mau pulang itu kira-kira senang atau susah? Senang. Orang yang mau pulang itu senang hatinya. Ustaz kok tahu? Saya mau pulang besok. Besok pagi, habis dari pengajian, habis subuh, itu saya langsung ke airport. Saya senang sekali karena saya mau pulang. Begitulah orang yang senang mau kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah. Radiyatan mardiyah, engkau senang menghadap Allah, Allah pun senang menerimamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tuan membeli sendal jepit, sendal jepitnya dibeli di dekat teman. Saya sudah lama masuk masjid, baru masjid inilah yang ada Spiderman. Saya sangka dulu Spiderman itu nggak Islam, ternyata mu'alaf juga. Spiderman. Begitulah ibu-ibu mau bawa anaknya masuk masjid. Bagaimana supaya anaknya diam nggak nangis? Dibelikan balon Spiderman. Anaknya diam, anak orang lain yang nangis. Minta belikan balon. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan anak ibu yang dibawa semua ke masjid ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya nggak masalah, dia selalu ke masjid. Terus yang masalah siapa Bu? Bapaknya. Bapak yang belum ke masjid, ingat, sampai masanya nanti kau akan tetap juga datang ke masjid. Hayya 'alas shalah. Dia tetap juga nggak mau ke masjid. Sombong, angkuh. Sampai masanya
dia tidak melangkah kaki ke masjid, tapi dipikul orang ke masjid. Dan dia tidak ikut sholat di masjid, ditinggalkan di balkon depan teras masjid. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, barulah Pak Imam manggil, bawa jenazahnya masuk ke dalam. Sampai ke dalam, imamnya baik, yang selama ini nggak mau di belakang imam, diletakkan di depan imam. Nih, depan imam. Pak Imam nanya, laki-laki apa perempuan? Kalau laki-laki, kepala. Kalau perempuan, di pinggang. Laki-laki. Oh, kamu yang sombong nggak mau ke masjid dulu. Dulu 4 rakaat nggak mau. Sekarang nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Hanya 4 kali takbir. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Solawat. Allahu Akbar. Doa. Allahu Akbar. Doa pendek. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada juga kadang anak yang diminta jadi imam malu, nggak mau maju ke depan sampai ditolak. Karena banyak yang nolak, maju juga ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sholat orang nanya, kenapa kau ruku? Karena dosanya terlalu banyak. Mudah-mudahan nanti yang menyolatkan kita anak kita, insya Allah. Apa yang kita inginkan dari anak-anak kita ini yang kita azankan waktu lahir, kita bisikkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kita inginkan cuma satu, Bu, supaya nanti waktu kita sakaratul maut, saat kita akan hijrah pindah, dialah yang membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Saya mau kalau saya mati, anak saya yang dulu saya azankan, itulah yang membisikkan ke telinga saya. Bisikan dibalas dengan bisikan. Kalau anaknya nggak ada di rumah, Pak Ustadz, ibu yang bisikan. Siap, Bu? Siap mereka. Tapi ini harus latihan, Bu. Cara latihannya saya ajarkan nanti malam subuh. Nanti malam subuh kalau muazin di Masjid Quba sudah azan, as-salatu khairum minan naum. Bapak masih tidur juga, ibu latihan. La ilaha illallah. Itu cara yang manjur. Ibu siap? Siap mereka, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa saja yang melawan Belanda, tangkap. Akhirnya orang ini ditangkap karena membawa perjuangan untuk melawan Belanda. Ditangkap, dibuang ke Ceylon. Ceylon, Sri Lanka, dekat India. Dibuang ke Ceylon. Sampai di Ceylon dia tidak stres. Dianggap mereka kalau dia dibuang dari kampungnya, nanti di Ceylon dia merasa terasing, dia akan stres, depresi, anxiety, mati. Sampai di Ceylon dia malah berdakwah. Akhirnya orang Ceylon masuk Islam. Datang Belanda, ini orang kok nggak stres di Ceylon, tangkap lagi, dibuang ke Durban. Durban itu sekarang Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan, dia tetap juga berdakwah di Afrika Selatan dan memperjuangkan orang kulit hitam melawan kulit putih, politik apartheid. Sampai Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela memberikan penghargaan dia sebagai pejuang Afrika Selatan. Laki-laki yang dibuang itu namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Tajul Khalwati. Tajul artinya mahkota, Khalwati karena dia mengamalkan tarekat Khalwatiyah dari Irak. Namanya Yusuf Al-Makassari. Orang dulu kalau disebut namanya itu sudah tahu asalnya dari mana. Al-Sumatrani, berarti dari Sumatera. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dari Banjar. Syekh Yusuf Al-Makassari, dari Makassar.
jadi sudah tahu datang. Al-Sorongi, dari Sorong. Begitulah, dicampakkan, dibuang. Kenapa dia tidak stres? Orang heran. Kuncinya satu, dibuang ke Celon, Celon milik Allah. Dibuang ke Afrika, Afrika milik Allah. Dibuang ke Celon, orang Celon hamba Allah. Dibuang ke Afrika, orang Afrika pun hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Itu salah satu kunci untuk tidak stres dan depresi. Maka orang Islam tidak pernah merasa stres dan depresi. Kenapa? Karena tempat dia bergantung hanya Allah. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang memberi dia rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan dia. Itu maka selesai sholat itu kita ulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang punya kerajaan, lahul mulku, yang dipuja-puji, walahul hamdu, yang menghidupkan, yuhyi, yang mematikan, wa yumit, yang berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in. Makanya kalau membaca itu tuh tanamkan ke dalam hati. Kau lemah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau takut mati, yuhyi wa yumit. Kau nggak punya apa-apa, lahul mulku. Kau dihina orang, walahul hamdu. Tanamkan ke dalam hati. Ini sekarang banyak orang baca itu tapi nggak ada perenungannya. Qadir, Qadir. Apa ibu ini Qadir, Qadir? Pastinya ibu kok baca Qadir? Rupanya nama suaminya Abdul Qadir. Masih saudara saya, Persatuan IAAI, Ikatan Abdul Abdul Internasional. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kunci yang pertama, bahwa bumi milik Allah, bahwa semua manusia adalah hamba Allah. Yang kedua, prinsip dari hijrah adalah Nabi tidak sendirian, tapi ada berjamaah. Saya hijrah datang ke Papua, saya tidak sendirian. Ada Ustadz Fatlan Garamatan, kebetulan beliau diundang oleh Sultan Tidore, anaknya nikah, jadi beliau izin pulang duluan. Kemudian mereka sip-sipan, Ustadz Fatlan pulang, datang Ustadz Anwar Sadat menemani saya, mendampingi saya. Saya disambut oleh Ustadz Akbar. Ustadz Akbar menjemput saya ke airport, dibawa ke kediaman Tuan Haji Nur. Maka kita tidak bisa sendirian. Maka jangan sendirian. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera dapat jodoh. Tuh, banyak sekali yang belum nikah ini. Biasanya yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini saya lihat yang bilang amin sudah anak 2-3 ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Nabi Muhammad itu kalau hijrah sendirian bisa atau nggak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sendirian bisa. Tapi kalau kita perhatikan hijrah Nabi itu tidak sendirian. Ada yang menemani dia di atas Jabal Sur, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan dia di tempat tidur, nanti kafir musyrik akan membuka selimutnya. Yang menggantikannya adalah Sayyidina Ali. Ada yang membawa makanan naik ke atas, Asma binti Abi Bakar. Ada yang bawa berita, update berita, hiruk pikuk Makkah. Yang bawa berita ke atas namanya Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang pura-pura bawa kambing di bawah untuk memata-matai, mana tahu musuh naik ke atas, kasih kode ada musuh naik. Ini pentingnya intelijen. Dan dia adalah Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjuk jalan, karena nanti jalan hijrah ini nggak bisa jalan biasa. Kalau jalan biasa nanti ditangkap musuh, mesti jalan yang luar biasa. Ada penunjuk jalan namanya Ibnu Uraiqid. Kita ulang lagi, tolong ingat baik-baik karena ini nanti akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ada yang menemani di Jabal Sur, namanya Abu Bakar Siddiq. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang bawa makanan, namanya
Asma. Memang perempuan dari dulu menyiapkan makanan. Tuh langsung keluar makanan. Ada yang membawa berita, namanya Abdullah. Ada yang pura-pura bawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjukkan jalan, namanya Ibnu Uraiqid. Sedangkan Nabi saja berjamaah. Tiba-tiba ada orang yang one man show, nggak bisa sendirian. Sayalah misalnya datang sendirian, ya nggak bisa. Acara ini aja kalau ada orang yang mengatakan saya sendirian, nggak bisa. Pak Ketua dibantu oleh sekretaris, bendahara, pengurus, ada ibu-ibu. Ibu-ibu juga nggak bisa sendirian, harus berjamaah. Macam-macam jamaahnya. Ada namanya jamaah jilbab hitam, ada namanya jamaah jilbab putih, ada namanya jamaah biru langit, macam-macam warnanya, tapi semuanya tetap mencari ridha Allah. Jangan kelahi karena warna, kelahi karena warna, akhirnya kita lupa tujuan kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah keyakinan bahwa kita milik Allah, bumi milik Allah, manusia hamba Allah. Keyakinan yang kedua dalam hijrah adalah berjamaah. Saya tidak ragu tentang solidnya jamaah di Sorong ini. Tidak akan mungkin berdiri masjid yang megah, Masjid Kuba ini, kalau tidak jamaahnya luar biasa. Dan Masjid Kuba ini saya lihat isinya 90% emas semua ini. Dindingnya, lampunya, tiangnya seperti di Taman Raudhoh. Kalau ada orang dari Sumatera diikat matanya, naik pesawat, diturunkan di Sorong, sampai di sini baru buka matanya, suruh tanya, kau di mana? Di Raudhoh. Tiangnya seperti tiang Raudhoh. Mudah-mudahan masjid ini aman dari pencurian, karena emasnya banyak sekali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa masjid bisa tegak berdiri? Karena ada jamaah. Dan masjid ini adalah simbol jamaah. Masjid ini ada kubahnya yang menjaga supaya tidak kena hujan sebagai atap. Masjid ini ada tiangnya supaya atapnya tidak jatuh ke bawah, na'udzubillah. Dan tiang ini juga ada pondasinya. Tapi yang paling hebat di dalam tiang itu sebetulnya bukan marmernya. Yang paling hebat adalah besi. Di dalam tiang itu ada besi. Besi itu kuat karena ada semen. Semennya kuat karena ada batu. Tapi mereka tidak tampil keluar. Begitu juga dengan acara ini. Acara ini terwujud karena ada orang-orang hebat. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan hanya gambar Abdul Somad. Enggak ada gambar. Kadang saya ceramah di beberapa masjid, semua gambar ada, penuh, sampai sebesar beras kecil-kecil. Tapi di Masjid Kuba semuanya menghilang, sama seperti tiang. Tiang itu kuat bukan karena marmer, justru yang paling lemah adalah batu yang di luar. Yang kuat di dalam tidak kelihatan. Mereka takut riya, mereka takut sum'ah. Mereka beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu juga di kita dengan manusia ini. Kita ini yang paling lemah mana? Yang paling lemah adalah kulit. Inilah kulit yang paling lemah. Tapi di dalam ini ada yang kuat, apa namanya? Tulang. Tulang ini dibalut dengan kuat, apa namanya? Daging. Daging ini diikat, apa namanya? Urat. Jantung yang paling kuat di dalam berdegup. Tapi belum pernah kita ketemu dengan orang jantungnya kelihatan. Kenalkan saya Ustaz Somad, jantung transparan. Dia ditutup dengan daging, dibalut dengan tulang. Namanya tulang apa ini? Tulang iga. Dijaga dia, jantung berada di dalam. Makanya orang kalau mati itu biasanya si anu mati mendadak karena serangan jantung. Belum pernah ada orang, kenapa dia meninggal? Kena kurap. Jantung yang paling hebat di dalam badan kita ini. Makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah,
di dalam dirimu itu ada jantung segumpal, sekepal, berdegup, berdetak. Rasakan detaknya. Kalau malam-malam pas lagi mati lampu, mati AC, ini tidak kedengaran. Tapi kalau kita lagi tahajud malam, kita terdengar itu suara. Itu jantung yang normal. Kalau jantung yang tidak normal, biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Makanya supaya jantung kita itu sehat, banyak-banyak bersodakoh. Nabi saja berjamaah, kenapa kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tidak mau berjamaah? Angkuh, sombong, nggak mau ke masjid. Kalaupun datang ke masjid Idul Adha karena mau ngambil kupon. Apa ini? Kita disuruh berjamaah. Kalau ketemu sama orang sombong, tangan masuk ke kantong, hidung naik ke atas, hujan gerimis, banjir. Kita ini bukan siapa-siapa. Sekaya-kayanya orang, bajunya paling 3 lapis. Itu udah paling kaya betul tuh. Lapisan pertama singlet, lapisan kedua baju, lapisan ketiga jas. Kalau ada orang kaya bajunya 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang makan paling nambah 3 kali, nambah sekali, enak ya, nambah 2 kali, enak ya, nambah 2. Kalau ada sampai 4 kali nambah, itu bukan kaya, usus bocor. Sehebat-hebatnya orang, pejabat, orang kaya, pada akhirnya jenazahnya dimandikan. Ada orang di Sorong ini jenazah mandi sendiri? Enggak ada. Sekarang pagi tadi kita masih pakai pakaian, tapi siapa tahu sore nanti kita dipakaikan. Baju kesayangan lepas. Saya kalau meninggal dunia, ini baju kesayangan saya. Baru ini Pak, baru dikasih. Saya tadi pagi ditanya, Ustadz, apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini saya bilang kebetulan mereknya RAR. Saya bilang kata-kata hari ini Raja Ampat luar biasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita dikasih teman hadiah, kita pakai untuk menyenangkan hatinya. Kalau kita nggak bisa balas, paling tidak idkholus surur, menyenangkan. Ini kalau kadang kita ngasih orang nggak pernah dipakai, akhirnya teman kita curiga, jangan-jangan sudah dijual. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita berjamaah. Saya tidak ragu sedikit pun, Masjid Quba ini jamaahnya luar biasa. Tapi ini saya yakin ada beberapa jamaah yang pemain naturalisasi. Kalau mau melihat jamaah inti, lihat subuh besok. Insya Allah subuh juga ramai, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya pikirkan sekarang ini gimana pulangnya nanti. Ada pintu dari belakang. Masya Allah. Tadi saja kami waktu mau masuk seperti Nabi Musa melewati Laut Merah, hampir tenggelam. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan solid lah hendaknya jamaah ini insya Allah. Bersama kita di Masjid Quba, bersama juga nanti kita di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci yang pertama, buminya milik Allah, hambanya hamba Allah. Kunci yang kedua, berjamaah. Kunci yang ketiga, Nabi Muhammad itu sukunya Quraisy. Apa nama sukunya? Quraisy. Quraisy itu darah biru. Quraisy itu bangsawan. Quraisy itu keturunan Nabi Ibrahim. Tapi ada seorang yang bukan Quraisy, dia orang Afrika Utara, namanya Bilal bin Rabah, dan dialah yang diperintahkan Nabi untuk naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal yang naik ke atas. Bilal bukan Quraisy. Ada sahabat Nabi lagi namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi artinya Persia. Dia juga bukan Arab.
Ada sahabat Nabi yang orang Afrika, Bilal. Ada sahabat Nabi yang orang Persia, Salman. Ada sahabat Nabi yang orang Roma, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ar-Rumi orang Romawi, Al-Farisi orang Persia. Ada sahabat Nabi dari Ethiopia, itulah yang Nabi sholat ghaib karena jenazahnya. Dia tidak dianggap sebagai sahabat karena dia tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia menolong sahabat-sahabat Nabi. Dia sezaman dengan Nabi, tidak berjumpa, tapi dia ketemu dengan sahabat Nabi. Dia tergolong tabi'in. Artinya apa? Islam ini tidak melihat sukumu apa, kita pun juga berteman. Ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang Banjar, ada orang Jawa, ada orang Sumatera, ada orang Batak, ada orang Minangkabau, ada saudara-saudara kita dari Kokoda. Semuanya adalah saudara kita. Khalaqnakum min zakarin, diciptakan dari laki-laki, wal unsa, perempuan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Yang paling mulia bukan yang kaya. Kalau kaya paling mulia, berarti Karun yang paling mulia, tapi Karun tidak mulia. Orang paling kaya itu namanya Bill Gates. Bill Gates kalah Karun. Dari mana Ustaz tahu Karun yang paling kaya? Kalau ada orang Sorong mengambil cangkol, menggali tanah, tiba-tiba tercangkol periuk dari emas, langsung emas itu ditarik dan mereka serentak mengatakan ini harta. Padahal Karun di Mesir. Bisa periuknya di Sorong. Begitulah hebatnya Karun. Karun kaya, tapi dia tidak mulia. Saya belum pernah ketemu sama orang, kenalkan Ustaz Somad, saya keturunan Karun. Nggak ada. Tidak mulia karena kekuasaan. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun berkuasa. Anak-anak kecil potong, sembelih. Nabi Musa dihajar. Tapi tidak mulia. Belum pernah kita ketemu sama orang, kenalkan, saya keturunan Fir'aun. Nggak ada. Allah melanggengkan tubuh Fir'aun. Ketika semuanya tenggelam di Laut Merah, tentara-tentaranya mati, tapi jasad Fir'aun ditemukan, lalu dibalut dengan rempah-rempah menjadi mumi. Dan muminya sampai sekarang masih disimpan di Museum Tahrir Square di Kairo. Bagi bapak ibu yang mau jumpa sama Fir'aun, buat nanti acara judulnya studi banding ketemu Fir'aun. Minta supaya Ustadz Anwar Sadat mau menunjukkan tempatnya nanti di Kairo. Ustadz pernah ketemu sama Fir'aun? Ya. Saya masuk ke Tahrir Square, begitu saya masuk ke dalam, saya tanya, Fir'aun di mana? Saya bilang. Kata penjaganya, Fir'aun fuq, di atas. Saya pun naik ke atas. Rupanya tempat dia paling tinggi. Hebat juga Fir'aun ini, sudah mati pun tinggi juga dia. Pas saya mau masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung saya. Kenapa? Tiketnya mahal. Beli tiket lagi. Padahal di luar sudah beli tiket. Sampai di situ, beli tiket khusus. Beli tiket lagi. Kita mahasiswa, nggak ada duit. Beli tiket. Masuk ke dalam. Fir'aun rupanya di dalam peti kaca. Dalam peti kaca. Dan dia nggak pakai baju, cuman pakai anduk aja. Nah, kalau ada bapak-bapak yang suka keluar rumah pakai anduk, nggak ada, saya nggak ngomong gitu ya. Dia cuma pakai anduk. Saya pas mau saya foto, saya keluarkan kamera mau saya foto, datang polisi. Mamnu taswir, no take picture, jangan ambil foto kata dia. Hebat. Makanya saya kalau ada jamaah yang mau ngambil foto, saya bilang ambillah foto. Saya takut nanti nggak, Ustadz Fir'aun katanya. Lalu kemudian saya perhatikanlah rambutnya. Rambutnya seperti rambut jagung, keemasan. Saya perhatikan kuku kakinya. Jarak saya dengan Fir'aun hanya kaca saya. Saya lihat dia, saya lihat matanya. Pas melihat wajahnya takut pula saya, dia berkedip. Ada juga saya baca ayat-ayat kursi Allah la ilaha qayyum la ta'khudhuhu. Inilah Fir'aun. Ternyata pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat-pejabat mati, konglomerat
mati. Pada akhirnya kita akan masuk ke dalam lubang tanah, mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip hijrah adalah 3. Yang pertama, bumi milik Allah, hamba-hamba Allah. Yang kedua, bahwa kita ini berada dimanapun mesti berjamaah. Yang ketiga, kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bineka tunggal ika, disatukan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, dan dalam hal agama disatukan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ustaz Somad dari tadi kok ngelihat ke atas terus? Saya nengok jam. Tadi saya mulai berdiri jam 10, sekarang sudah jam 11. Tidak boleh lewat karena ini nanti bisa melanggar kode etik. Dan saya sudah 1 jam kebersamaan kita di Masjid Kuba ini, mudah-mudahan bernilai amal soleh insyaallah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita istiqomah iman dan Islam, sehat walafiat, rezeki kita berkah, mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah.